Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pernyataan yang sangat miris sekali yang membuat hati ini sangat sedih. Di mana pernyataan ini tanpa rasa bersalah, tanpa ada beban, kemudian ya diangkat-angkat lagi. Padahal masalah ini sudah tidak pernah dibahas oleh para ulama kita. Ya, seolah pembahasan ini begitu penting sehingga harus diulang kembali oleh atau dari zaman ke zaman. Yaitu apakah orang tua Nabi itu di neraka atau tidak. Ya, sebenarnya para ulama kita sudah selesai membahas ini, bahwa semua ulama kita sepakat. Ya, entah ada yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu ahlul fatrah, atau yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu benar-benar muslim, yaitu ketika wafat dibangkitkan lagi oleh Nabi SAW. Karena di antara haknya Rasul atau Nabi SAW adalah mukjizat. Dan diberikanlah mukjizat itu, dihidupkan kembali, kemudian diislamkan oleh Nabi SAW. Dan berbagai macam pendapat-pendapat para ulama kita untuk berusaha untuk menutupi supaya pembahasan seperti ini tidak dibahas lagi. Karena jujur, secara manusiawi siapa sih yang kuat, yang tega mendengar tuduhan? Ya, misalnya ada orang yang mengatakan bapakmu di neraka, orang tuamu di neraka. Siapa yang tidak sakit hati? Walaupun mungkin kalau orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita, tidak beriman kepada Allah. Tapi kita tidak tega sebagai anak mendengar kedua orang tua kita dikatakan divonis tempatnya di neraka. Apalagi Nabi SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul, yang seharusnya kita harus lebih beradab kepada beliau. Yang dimana bahkan untuk mengangkat suara di hadapan atau di samping beliau itu tidak boleh, dilarang di dalam agama Islam. Karena itu tidak beradab kepada Nabi SAW. Apalagi sampai kemudian mengatakan tanpa ada beban, tanpa ada rasa bersalah orang tua Nabi di neraka. Hati mana yang tega mendengar itu? Tapi ini diulang, diangkat kembali oleh orang-orang yang punya semacam zaig fi qulubihim. Punya kecenderungan hasrat untuk menyesatkan umat manusia, terkhusus kaum muslimin, agar dengan tega untuk mengatakan orang tua Nabi itu di neraka. Subhanallah. Padahal para ulama kita sudah menutup pintu ini agar tidak dibahas lagi. Sudah selesai. Dan itu ditutup oleh Imam As-Suyuti dengan kitab-kitab beliau yang begitu banyak membahas tentang masalah ini, bahwa orang tua Nabi itu muslim, beriman kepada Allah. Tapi diulang kembali oleh sekelompok orang ini. Itu akibat kenapa? Karena tidak mengikuti pendapat para ulama-ulama kita. Padahal ulama-ulama kita itu adalah pewaris para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini akibat karena doktrin untuk langsung memahami Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya yang terjadi adalah mereka memahami Al-Quran dan Sunnah bukan berdasarkan pemahaman para ulama kita, tapi berdasarkan hawa nafsu. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, terkait masalah apakah orang tua Nabi itu di neraka, pertama kita harus tahu bahwa sebelum kita membahas ini, kita harus tahu kosakata yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Karena Nabi kita SAW hidup di zaman orang-orang Quraisy, yang dimana bahasa yang mereka gunakan untuk berinteraksi adalah bahasa Arab. Maka kita harus tahu akar dari bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW. Memang benar di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bahwa ada hadis yang mengatakan begitu, bahwa ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang tentang orang tuanya yang meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, apa jawab Nabi? Inna abi wa abaka finnar. Bahwa orang tuaku dan orang tuamu itu sama-sama di neraka. Tapi apakah memahami hadis ini secara literal
tanpa menghubungkan dengan hadis-hadis yang lain, pemahaman para ulama yang lain tidak begitu. Memahami hadis itu harus secara kompleks, hubungkan dengan hadis riwayat-riwayat yang lain, juga dibawa pemahaman para ulama kita yang lain, ya, sehingga kita tidak terjatuh kepada pemahaman hawa nafsu. Bagaimana para ulama kita memahami hadis ini? Ternyata memahami hadis ini tidak secara harfiah. Kata para ulama kita, jadi abun itu di dalam bahasa Arab bisa bermakna atau multitafsir. Ya, kalau dalam bahasa balaghahnya itu memiliki qadrun mushtarak, ya. Makna satu lafaz tapi memiliki ragam makna, multitafsir. Maka salah satu di antara makna abun itu, selain dia bermakna bapak secara biologis, itu juga bermakna paman, saudara kandung dari bapak. Bermakna begitu. Dalilnya mana? Ada di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang menegaskan, di mana ketika Nabi Yakub alaihissalam sedang sakaratul maut, akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berpesan kepada anak-anaknya, dan itu dikutip di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu muslimun. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalanku? Apa jawab anak-anak Nabi Yakub? Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu. Disebutkanlah bapaknya Nabi Yakub siapa? Ya, disebutkan satu persatu, ya. Jadi bapak Nabi Yakub ini orang tuanya adalah Nabi Ishak. Nabi Ibrahim itu punya dua anak laki-laki. Yang pertama Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini punya anak. Ya, di antaranya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Maka kalau kita cocokkan, ya, Nabi Yakub itu kepada Nabi Ismail jatuhnya apa? Paman. Karena Nabi Ishak dan Nabi Yakub adalah saudara lah ya, dari bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jatuhnya kepada Nabi Yakub adalah paman. Nah, di dalam Al-Quran, ya, Allah menyebutkan kata-kata abun, ya, untuk disematkan kepada paman. Maka Al-Quran mendukung bahwa makna atau salah satu di antara makna abun itu juga bermakna paman. Bukan hanya bermakna orang tua kandung, bapak kandung. Nah, ini salah satu di antara ayat yang sangat lugas. Bahkan diperkuat oleh penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau. Bahwa beliau mengomentari ayat ini. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa kata-kata abun itu juga bermakna ammun, ya, paman. Jadi hadis Nabi SAW kembali kepada hadis tadi, Inna abi wa abaka finnar, bahwa bapakku dan bapakmu itu tempatnya di neraka. Itu bapaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah itu bukan. Karena kedua orang tua Nabi SAW itu beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun, ya, kita belum bisa menerima bahwa orang tua Nabi itu beriman kepada Allah, minimal orang tua Nabi itu ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah itu tidak akan ditanya. Karena ahlul fatrah mereka tidak menyembah berhala. Ahlul fatrah itu adalah masa kekosongan para nabi dan rasul. Ya. Jadi yang mereka ikuti adalah nabi sebelumnya. Maka bapak atau orang tua Nabi SAW itu termasuk mengikuti ajaran Hanafiyah. Itu ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi daripada ini adalah kedua orang tua Nabi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi para ulama kita memaksudkan hadis ini kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib. Bahwasanya Abu Thalib pamannya itu di neraka. Jadi bukan bapak kandung. Dengan mengaitkan atau kita menghubungkan, mengkorelasikan dengan
status ayat penjelasan tadi bahwa abun itu selain memiliki makna harfiah atau makna utamanya yaitu bapak secara biologis, juga bermakna paman. Dan saya rasa ini sudah menjadi bagian dari tradisi orang-orang Indonesia. Bahkan mohon maaf ya, di Sumatera ya, anak-anak itu sering memanggil pamannya yang paling tua ya, yang bersaudara dengan bapaknya itu sebagai papak tua. Ya, papak tua, kurang lebih seperti itu. Dan ini tradisi ini juga sama di Sulawesi. Ya, orang-orang memanggil pamannya yang paling tua, ya, saudara kandung dari bapaknya sebagai papak tua. Mereka menyematkan dengan papa, bapak. Dan ini sangat sinkron dengan pembahasan kita tadi, bahwa di dalam bahasa Arab, abun itu selain makna bapak orang tua biologis juga bermakna paman. Dan ini ternyata sama dengan kebiasaan tradisi orang-orang Indonesia. Jadi mohon maaf, memahami hadis tadi tidak boleh secara literal, tapi harus dihubungkan dengan pemahaman para ulama-ulama yang lain dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Sehingga kita bisa menemukan makna yang cocok dan yang pas, yang sesuai dengan pemahaman para ulama kita. Karena pemahaman para ulama kita itulah pemahaman dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu mewarisi ilmu yang diambil oleh para ulama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.